Bismillahirrahmanirrahim, Bu Uun. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya Bu Uun ya. Mohon bantuannya terkait dengan kegiatan kita yaitu outing kelas. Yang akan saya tanyakan ya, yang pertama kira-kira Bu Uun itu dengan tim melaksanakan outing kelas tujuannya apa? Terima kasih Pak. Outing kelas ini kan pembelajaran luar kelas Pak. Jadi tujuan saya sebagai kurikulum dan kebetulan di sini jadi panitia untuk outing kelas ini bertujuan agar anak-anak itu juga mendapatkan pengetahuan dari luar, tidak hanya di dalam kelas saja. Mungkin kalau di dalam kelas terus itu pembelajaran membosankan, maka dengan adanya outing kelas anak akan menambah wawasan baru di luar kelas yang dimana di setiap angkatan itu berbeda untuk tujuannya. Nah, temanya itu disesuaikan dengan materi pembelajaran di kelas, Pak. Oke, berarti temanya sesuaikan materi pembelajaran di kelas. Ya. Kira-kira kompetensi yang akan digali oleh Bu Uun selaku tim kurikulum untuk anak-anak kita. Nah, untuk yang akan digali, misalkan di sini untuk kelas 1 itu tentang pelestarian hewan. Jadi anak-anak akan mengetahui berbagai macam hewan yang ada di di dunia ini, terutama nanti kalau di kebun binatang itu akan banyak hewan yang akan digali. Anak mengetahui bagaimana cara perkembangbiakannya, kemudian makanannya apa, kemudian dia tinggal di darat atau di air. Itu kan anak mengetahui terkait tentang hewan tersebut. Bahkan tanaman, karena itu pelestarian hewan dan lingkungan, di kebun binatang juga ada banyak tanaman. Anak akan mengetahui, oh ternyata ini tuh namanya pohon matoa, ini pohon apa. Anak akan mengetahui tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun binatang. Berarti dengan adanya outing kelas otomatis akan mendukung kurikulum ya? Iya Pak, apalagi kan sekarang di pembelajaran mendalam, anak-anak kan juga harus anak berpikir kritis. Jadi tidak hanya diberi soal-soal dan soal saja, tapi anak dengan anak diajak keluar, anak silakan anak kamu cari, kamu mau bertanya. Jadi kita juga berkolaborasi, bermitra dengan pihak lain. Oke, sip. Kaitan dengan tujuan ini yang terakhir adalah kira-kira Bu Uun punya indikator keberhasilan enggak tujuan untuk melakukan outing kelasnya? Nah, nanti dengan adanya outing kelas itu, nanti setiap angkatan akan kita berikan form Pak. Jadi form sebagai laporan anak-anak melakukan pembelajaran di luar kelas. Kemudian nanti anak-anak akan mengisi form tersebut sesuai dengan apa yang anak-anak lakukan di tempat yang dituju. Jadi ada formnya, anak-anak mengisi, kemudian dari form itu nanti akan dikumpulkan dan guru kelas nanti akan membuat rubrik, dan rubrik itu sebagai panduan untuk penilaian anak-anak, dan nilai itu nanti akan kita masukkan juga ke dalam kokurikuler. Oke, siap. Berarti sudah matang ya tujuannya ya. Bismillah, moga bisa berjalan lancar. Nah, kira-kira Bu Uun punya gambaran nggak indikasi atau kendala yang mungkin muncul? Kendala bisa saja Pak, mungkin karena kalau kita namanya perjalanan naik bis, ada juga anak yang mungkin satu mabuk. Nah, naik bis mungkin tidak pernah naik bis atau tidak pernah perjalanan jauh, itu kan bisa juga anak mabuk. Bisa juga anak terbiasa pergi tapi kondisi baru nggak sehat, itu kan juga bisa. Yang kedua mungkin yang namanya kita outing kelas di luar, itu kan beberapa tempat juga luas, mungkin anak akan kecapean atau mungkin guyon sama temennya, mungkin terjadi keseliru, kan kita juga nggak tahu. Itu mungkin bisa saja kendala yang kami hadapi, tapi kan itu belum istilahnya belum tentu itu terjadi. Ini identifikasi ya Bu ya? Identifikasi ya. Identifikasi. Kalau melihat kondisi anak-anak sekarang, kira-kira kondisi fisiknya bagaimana? Kan outing kelas kan kelas 1 sampai kelas 5 loh. Kalau melihat kondisi sih anak-anak SD Mutual, insya Allah kondisinya luar biasa, karena dengan kegiatan di sekolah aja pergerakannya, bermainnya juga luar biasa. Ya, saya optimis untuk outing kelas tahun ini insya Allah berjalan dengan lancar, karena kami sebagai panitia juga sudah merancang jauh-jauh hari, bahkan kami sudah mencari tempat-tempat yang sesuai dengan usia anak. Oke. Seperti itu. Dipastikan aman dan sesuai toh berarti? Bismillah, insya Allah dipastikan aman. Oke. Kira-kira evaluasi outing kelas tahun lalu atau sebelumnya
Punya nggak? Oteng kelas tahun lalu ya. Evaluasi yang kira-kira tahun ini kita akan perbaiki lebih baik lagi. Oh ada Pak, tahun lalu itu mungkin yang di ini Pak, Suralokazo itu kan terlalu sempit, secara hewan juga sedikit. Anak di sana hanya apa ya, membuat nasi apa ya, itu istilahnya kayak istilah mungkin untuk pembelajarannya itu, apalagi itu kelas 2 itu kurang mengena itu, karena tidak pas dengan pembelajaran tema yang ada di kelas itu. Maka untuk tahun ini kita kemarin sudah mengumpulkan koordinator kelas dan koordinator kelas untuk selalu berdiskusi dengan guru pengampu, baru mereka menentukan tema itu. Jadi yang evaluasi tahun kemarin ada tema yang tidak sesuai dengan pembelajaran. Oke. Berarti ini banyak yang terlibat ya Bu? Iya, semua. Kira-kira siapa yang terlibatkan, siapa saja? Oh, yang terlibat nanti semua guru dan karyawan SD Mutual, insya Allah semua terlibat. Yang akan kita bagi di setiap harinya nanti berbeda. Dan oteng kelas nanti kami laksanakan bersamaan dengan penilaian sumatif akhir jenjang di kelas 6 atau ujian sekolah. Karena nanti selama 5 hari anak-anak kelas 6 ujian, maka sebagian daring, sebagian masuk sekolah, dan ada juga kelas yang oteng kelas pembelajaran di luar kelas. Siap. Sekarang masuk pada rencana kegiatan outing kelas. Kira-kira kegiatan inti di outing kelas Bu Un punya gambaran apa? Kegiatan intinya, kegiatan inti anak-anak kan berangkat nih, nah, sampai lokasi mereka ngapain gitu? Kegiatan intinya dari Nah itu Pak yang tadi sampaikan, macam-macam ya. Untuk kelas 1 itu nanti kan ke Ibarbo. Di sana selain ada banyak hewan, kemudian juga anak nanti akan diajari bagaimana cara membuat bakpia. Walaupun kelas 1 mungkin anak itu belum bisa untuk masak, paling tidak dia mendapatkan pengetahuan terkait mungkin bahan-bahan yang digunakan, kemudian caranya itu tahu kan, bisa cerita sama orang tua di rumah. Kemudian untuk kelas 2 itu lingkungan dan hewan, itu nanti kita ajak ke kebun binatang yang tadi sudah saya sampaikan, menyebutkan nama hewan, cara berkembang makan, dan tanaman yang ada di sana. Kemudian kelas 3 itu temanya adalah transportasi dan produksi. Jadi nanti kita ajak dari kereta bandara, dari YIA, anak naik kereta turun di stasiun Tugu, kemudian nanti anak untuk produksinya anak diajak ke Coklat Tugu. Itu jadi intinya anak tahu bagaimana kalau caranya naik kereta api itu, bagaimana pakai tiket, nanti kan ada penjelasannya. Berarti kan Bu Un dan tim sudah memiliki gambaran alur ya Bu? Sudah. Berangkat jam berapa, proses perjalanan sampai sana jam berapa, kira-kira pulang sampai jam berapa? Bisa nggak menjelaskan alurnya secara singkat saja? Nah, nanti anak-anak masuk seperti biasa pukul 6.30, kemudian anak-anak akan dikumpulkan di halaman, nanti yang akan dilepas oleh Bapak Kepala Sekolah sebelum pemberangkatan, kemudian nanti setelah pembukaan macam-macam, jam 7 anak-anak kita bawa ke bis, kemudian perjalanan menuju lokasi. Kepulangan Bu Un? Kepulangan, kalau kepulangannya kita prediksikan anak-anak sekitar jam 2 sampai dengan jam 3. Oke, sehingga kan kita mudah untuk mengkomunikasikan ke orang tua atau Bu? Ya. Oke, selanjutnya secara keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 5 itu kan Bu Un sebagai penanggung jawab nih. Nah, masing-masing angkatan kira-kira ada penanggung jawabnya enggak? Ada Pak, setiap angkatan akan ada penanggung jawabnya masing-masing. Bahkan kami sudah membuat penanggung jawab itu, satu penanggung jawab kegiatan secara umum, kemudian penanggung jawab konsumsi juga ada. Nanti pas proses kegiatan anak itu juga akan kita bagi-bagi Pak. Bahkan kalau kelas 5 nanti kita manasih haji Pak. Kalau tahun lalu kita ke mana? Fatimah Zahra. Tahun ini kita coba mencari tempat lain biar mungkin nggak bosen, kita mencari ke Boyolali Pak, di Kuba namanya tempat itu. Oke, siap. Nah, kita kan harus ada planning darurat. Contoh seumpama kita anak-anak diajak ke Ibarbo atau kebun binatang, hujan lebat nih, paginya hujan lebat, anak-anak sudah berada di sekolah. Kira-kira rencana darurat yang sudah difikirkan Bu Un dan tim apa ada nggak? Misalkan hujan ya Pak, karena kalau hujan lebat, kalau di dalam perjalanan naik bis, yo bismillah lah kita tetap berjalan. Cuma kalau misalkan kok kita baru mau berangkat kok hujan lebat angin, maka kita akan menunggu hujan, selain anginnya atau hujannya mungkin agak reda Pak. Kalau udah mulai agak reda, insya Allah perjalanan kita menuju ke lokasi seperti itu. Siap. Kalau seumpama nih di kebun binatang Lelei kok yo tutup gitu ya karena hujan lebat, pohon-pohon tumbang dan sebagainya.
kira-kira punya alternatif digeser kemana gitu? Kan Pak, kalau di kebun binatang karena kita juga sudah booking, kita sudah bayar, kami akan menghubungi pihak kebun binatang. Paling tidak kami meminta untuk anak-anak diajak ke suatu tempat atau mungkin kayak museum, ditontonkan apa namanya hewan-hewan yang ada di kebun binatang itu apa, kemudian kayak film lah Pak, sejenis atau video yang menggambarkan bahwa itu suasana di kebun binatang. Jadi anak tetap tahu, oh ini namanya hewan ini, seperti itu. Karena kalau kita langsung mencari lokasi lain, otomatis kita butuh biaya kembali Pak. Wah itu nanti jadi tombok-tombok Pak, insya Allah. Sudah mateng lah saat ini. Sejauh mana ini panitia wali kelas komunikasi dengan orang tua untuk persiapan outing kelas? Untuk persiapan outing kelas yang pertama kita kemarin baru mengukur ini Pak, mengukur apa namanya kaos untuk persiapan. Nah, tinggal untuk komunikasi dengan orang tua, insya Allah segera akan kami kirimkan surat kepada orang tua, pemberitahuan outing kelas dan lain-lain. Oke, siap. Sekarang mari ke aksinya ya. Oke. Aksinya. Jadi kalau dalam coaching ada jalur tirta, apanya itu adalah aksinya. Kaitan dengan aksi. Aksi itu maksudnya kegiatan kita akan disiapkan itu kapan, kemudian deadline setiap persiapan itu, katakanlah penyewaan base, kemudian jersey kaosnya anak, sampai tanggal-tanggal yang ditentukan kelas 1 berangkat jam kapan, kelas 2 kapan, kelas 3 kapan dan sebagainya. Kan tidak mungkin bareng nih kelas 1 sampai kelas 5 keluar semuanya, kan nggak mungkin, tenaganya kita kan kurang. Itu monggo Bu. Tadi untuk base 1 bulan yang lalu saya sudah pesan, nanti insya Allah kita akan melaksanakan outing class tanggal 18 sampai dengan tanggal 21 Mei 2026. Kemudian untuk kaos sudah saya pesan juga, insya Allah di tanggal 13 nanti kaos sudah jadi. Jadi paling enggak ada space sekitar 5 hari anak-anak untuk ngecek apakah sudah pas atau kekecilan, kebesaran. Kan nanti anak-anak kalau kebesaran bisa di rehab sedikit, tetapi kalau kekecilan kan mungkin bisa ganti atau kita sesuaikan nanti Pak untuk itu. Kemudian untuk pelaksanaannya itu hari Senin nanti akan dilaksanakan outing kelas 4 Pak. Senin tanggal 18 tanggal ya. 18 itu nanti kelas 4 itu kita adakan di Cimory, kita menggunakan paket edukasi Pak. Edukasi nanti anak akan diajak untuk apa namanya membuat milkshake. Kemudian anak memeras susu sapi, kemudian diajak juga ke museumnya. Di sana kan ada museumnya, nanti anak juga ditontonkan video di sana tentang pembelajaran. Pembelajaran apa ya yang ada di Cimory? Kalau di sana pembuatan susu, pembuatan dan lain-lain lah. Di sana kan banyak sekali, tidak hanya susu, itu nanti anak-anak di situ diajak untuk nonton, kan bisa buat laporan. Kemudian untuk hari Selasanya itu nanti 2 angkatan Pak. 2 angkatan yaitu kelas 1 dan kelas 2. Saya tanggal 19. Tanggal 19. Kelas 19 nanti akan kita ajak ke Ibarbo itu untuk kelas 1 dan kelas 2 di kebun binatang di Gembira Luka. Kemudian untuk hari Rabunya itu nanti kelas 3, hari Kamisnya kelas 5. Oke, siap. Untuk kegiatannya. Sudah sedemikian rupa ditata ya Bu ya. Saya hanya ingin memastikan kondisi panitia. Yang kelas 1 itu siapa saja yang mendampingi, kelas 2 siapa yang saja yang mendampingi, sampai kelas 5 siapa saja yang mendampingi. Alhamdulillah sekretaris kami, saya itu sudah menyusun untuk guru-guru dan juga karyawan yang akan membantu mendampingi anak-anak. Nanti yang muridnya itu 110 sampai 112 siswa, insya Allah akan ada 12 guru yang akan mendampingi anak-anak. Untuk kelas 4 nanti ada 129 anak, insya Allah 14 guru dan karyawan yang akan berangkat Pak. Daftarnya di share ya Bu? Iya, nanti akan di share di grup guru dan karyawan. Oke, siap. Kemudian kira-kira Bu Un punya gambaran indikator kesiapan H-1? Untuk kesiapannya nanti H-1 saya akan ngecek semuanya Pak. 1 dari pesan tiket dan lain-lain nanti akan kita cross check, kita konfirmasi lagi ke tempatnya. Kemudian yang kedua, kaos apakah dipastikan semua anak sudah mendapatkan. Yang ketiga, konsumsi panitia maupun peserta apakah konsumsinya itu semua sudah siap. Konsumsi apa? Konsumsi saat anak berangkat, kemudian konsumsi saat makan siang.
itu kita pastikan semuanya. Yang keempat P3K Pak, tetap kita menyiapkan P3K untuk persiapan outing class karena juga perjalanan maka kita butuh obat-obat ringan yang kita persiapkan juga. Terakhir nih refleksi Bu Un, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kira-kira ada nggak atau muncul nggak kekhawatiran dari Bu Un yang terbesar? Kekhawatiran terbesar itu apa? Kekhawatirannya ya kalau nanti apa yang dilaksanakan itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Artinya begini, contoh harapannya nanti itu misalkan di Ibarbu, anak di sana kan sudah kita berikan paket edukasi ya, nanti membuat bakpia, kemudian anak juga di sana bisa melihat beberapa macam hewan dan beberapa permainan. Nah, yang tidak harapannya itu kalau hujan, tiba-tiba hujan kan untuk permainan mungkin banyak yang tidak terlaksana Pak, tapi insya Allah kalau pembuatan bakpia aman karena di ruang indoor ya. Kemudian pertunjukan hewan itu juga kayaknya di outdoor, jadi kan itu kekhawatiran bisa. Kemudian yang di kereta bandara Pak, karena itu anak kelas 3, kekhawatirannya ya kalau anak-anak itu nanti tiba-tiba ya mau sudah mau berangkat, malah tiba-tiba anak kebelet pipis, tiba-tiba pas di kamar mandi kereta sudah, itu kan juga sebuah kekhawatiran. Maka ketinggalan kekhawatiran itu nanti bagaimana saya menyikapi, nanti guru pendamping saya minta benar-benar memastikan bahwa anak-anak itu sudah siap standby di saat 1 jam sebelumnya anak-anak saya pastikan sudah sampai di lokasi, kemudian sudah masuk ke tempat nunggu-tunggu itu kan. Kalau nanti kereta datang, pokoknya yaitu mendampingi betul. Nanti pendamping ada di belakang. Urut Pak, pokoknya depan ada pendamping, belakangnya terus. Jadi saling ini ngecek satu sama. Oke. Dan dipastikan ada yang sweeping akhir. Kemudian ini kira-kira Bu Un kan sudah menyiapkan dengan tim dengan sedemikian rupa, sangat yakin banget. Yang bikin membuat yakin Bu Un ini berhasil apa? Ini Pak, teman-teman Bapak Ibu guru SD Mutual, insya Allah mereka solid, siap mensukseskan kegiatan ini. Karena beberapa kegiatan di SD Mutual, alhamdulillah Bapak Ibu guru dan karyawan selalu bekerja dengan semangat menjalankan tupoksinya masing-masing. Oke, siap. Oke. Terakhir, kira-kira teman-teman Bu Un dan teman-teman itu berharap dukungan apa dari saya sebagai kepala sekolah? Dukungannya Bapak Kepala Sekolah ya mendukung program ini karena itu juga program sekolah. Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan izinnya jelas itu karena kan jelas harus ada nanti persetujuan Bapak Kepala Sekolah. Nggih dimohon tidak mempersulit kami di dalam dananya tetap digelontor gitu. Dana ya, juga itu dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Kalau ada anggaran mohon segera di ACC biar segera untuk kita jalan. Atur suwun Bu. Untuk pertemuan hari ini semoga kegiatan kita di bulan April ya, bulan Mei tanggal 18 sampai tanggal 21 besok bisa berjalan lancar. Amin. Makasih ya untuk laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya lagi. Amin.